um, kalau bahasa Indonesianya adalah perluasan kerajaan. Siapa yang tahu lagi bangsa Israel di perjanjian lama saat mereka masuk ke tanah Kanaan setelah mereka keluar dari Mesir. Mereka lewati padang gurun 40 tahun, setelah itu mereka dibawa masuk ke sebuah tanah yang memang sudah dijanjikan untuk mereka. Namun janji itu nggak serta-merta mereka masuk, mereka makan semua yang sudah ada di situ. Mereka harus dikatakan, mereka harus berperang menduduki tanah demi tanah sampai seluruh tanah Kanaan, atau yang sekarang hari ini adalah Palestina, menjadi milik mereka. Siapa yang mengerti itu? Artinya, orang-orang Israel harus berperang menduduki tanah yang memang diberikan bagi mereka. Dan itu, saat mereka mau menduduki, mereka harus berperang. Dan peperangan itu sangat dahsyat, memakan begitu banyak korban, nyawa, dan darah di mana-mana. Peperangan puluhan ribu orang mati demi hal itu. Karena memang adalah kehendak Tuhan untuk bangsa Israel. Areanya diperluas. Ada amin. Dan saya percaya kerajaan Allah itu ada dalam perjanjian baru, tapi itu ada dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru, perluasan kerajaan Allah tidak diperebutkan dengan lagi peperangan fisik. Dalam perjanjian baru, perluasan kerajaan Allah ditentukan dari peperangan rohani. Kalau dalam perjanjian lama, peperangannya fisik untuk memperebutkan daerah, namun dalam perjanjian baru, peperangannya adalah peperangan rohani. Katakan sama-sama peperangan rohani. Saya percaya peperangan rohani bukan hanya untuk bertahan. Peperangan rohani bukan hanya untuk bertahan. Tapi peperangan rohani adalah panggilan untuk umat Tuhan menduduki. Kita akan baca ini pelan-pelan. Saya mau berusaha cepat dengan cepat karena terakhir akan saya mau doakan kalian. Lukas 10, Giselle. Saya akan lompat-lompat karena saya mau ambil intinya aja supaya saya nggak ngomong terlalu lama. Lukas 10 ayat 1 sampai 3. Terus ayat 9, ayat 17 dan 20. Oke, Kosanto. Kalau memang perjanjian lama, bangsa Israel harus perang sana sini untuk memperluas daerah pengaruh mereka. So, perjanjian baru juga kayak gitu ya, tapi bedanya spiritual. Peperangannya spiritual. So, what we have to do? Apa sih yang memang secara praktikal harus dilakukan dalam hal itu? Coba kita baca ini. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Jadi Yesus bukan hanya ada di satu tempat, tapi dia ingin memperluas, dia punya jangkauan. Katakan amin. Sehingga orang-orang diutus ke berbagai kota, ke berbagai tempat. Oke. Katanya kepada mereka, Kenapa Yesus harus melakukan itu? Ini alasannya. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. So, alasan Yesus memperluas atau mengekspansi pengaruhnya adalah karena tuayan. Katakan sama-sama tuayan. Apa itu tuayan? Apa arti dari tuayan? Tuayan adalah jiwa-jiwa. Katakan sama-sama jiwa-jiwa. Atau orang-orang yang belum mengenal Yesus, tapi mau direbut untuk dibawa kepada Yesus. Mengerti ini ya? Saya akan lanjutkan lagi. Ayat 9, Giselle, bisa bantu saya? Setelah itu, setelah mereka diutus ke tempat-tempat itu, coba apa yang mereka lakukan di situ. Setelah Yesus mencoba mengekspansi pengaruhnya, mengirim orang-orang ke berbagai tempat, apa direction yang Yesus perintahkan buat mereka untuk mereka lakukan? Coba ini. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. So, lagi Yesus kirim orang-orang untuk menginvasi, memperluas kerajaan Allah. Mereka datang di tempat-tempat itu. Hal pertama yang Yesus minta mereka lakukan adalah sembuhkanlah orang-orang sakit. Firman ini literally dia mengajarkan tentang menyembuhkan orang-orang sakit secara fisik. Katakan secara fisik. Oke, setelah itu kita lanjut ayat berikutnya, Giselle. Oke. Setelah mereka diutus ke tempat-tempat itu, jadi kamu lihat tadi di ayat sebelumnya, penginjilan tanpa kuasa hanya akan menjadi perdebatan. Penginjilan tanpa demonstrasi kuasa Allah hanya akan menimbulkan perdebatan dan perdebatan dan perdebatan. Tapi kita lihat di situ bagaimana Yesus perintah pertama adalah sembuhkan yang sakit.
Lalu beritakanlah kerajaan Allah. So, coba lihat urutannya. Demonstrasi kuasa, setelah itu pemberitaan Injil. Coba balik lagi Gisel, biar lebih make sure. Coba balik lagi ke ayat 10, ayat 9 tadi. Pertama apa yang dikatakan? Sembuhkanlah, instruksinya, setelah mereka ada di tempat-tempat itu, instruksi dari Yesus, coba lihat. Pertama, sembuhkanlah orang-orang sakit. Yang kedua apa? Apa? Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Berapa banyak kita datang mencoba menginjili orang tanpa kuasa Allah? Alkitab tulis, demonstrasikan kuasa Allah, setelah itu baru beritakan kerajaan Allah. Itu yang coba saya lakukan. Ada amin? Kamu kebayang nggak saat ada orang sakit puluhan tahun, tiba-tiba Tuhan sembuh? Saya percaya, apapun yang keluar dari mulut kamu, mereka percaya. Nggak ada perdebatan. Karena kita datang bawa jawaban. Tapi kalau kita datang bawa perdebatan, nothing is going to happen. Kita lanjut. Oke. Kemudian, ke-70 murid itu, setelah mereka diutus, mereka sembuhin orang-orang sakit. Apa yang terjadi sesungguhnya? Murid-murid itu, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, berkata kepada Yesus, dia bilang gini, Tuhan, bayangin, setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Mereka bukan hanya menyembuhkan orang sakit, tapi mereka mengusir setan-setan. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat, kata Yesus. Yesus melihat di mana? Di alam roh, dia lihat gini, aku melihat iblis jatuh. Seperti kilat dari langit, artinya iblis dikalahkan. Peperangan dimenangkan. Oke. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, kata Yesus. Aku bukan cuma suruh kamu healing-healing doang, atau memberi kesembuhan. Aku memberikan kamu kuasa. Apa? Untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takut kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu ada terdaftar di sorga. Orang debatin, ribut-ributin masuk sorga. Hey, berdoa kepada Tuhan, Tuhan pakai hidup kamu untuk membawa invasi kerajaan Allah. Kamu gak usah khawatir namamu ada di surga apa enggak. You don't have to be worried a bit. Kalau kamu dipakai Allah dalam kuasa Allah, kamu gak perlu khawatir apapun. Saya mau bilang gini, perluasan kerajaan Allah dalam perjanjian baru selalu ditandai oleh kesembuhan ilahi dan pelepasan. Kesembuhan ilahi dan pelepasan dari kuasa jahat adalah alat yang Tuhan berikan untuk kita menginvasi daerah-daerah. Ada amin. Ini mungkin terdengar agak ekstrim buat telinga kamu, tapi ini realita yang saya hidupin. Hampir setiap minggu, setiap minggu, I'm facing demons. Saya berhadapan dengan kuasa kegelapan hampir setiap minggu. Bahkan dalam seminggu bisa 2 kali saya lakukan pelepasan. Dan orang-orang Kristen masih debatin, bagaimana mungkin iblis bisa masuk dalam diri orang Kristen. Let's see. Izinin saya casting out. Izinin saya breaking apapun di dalam kamu. Kalau kamu manifestasi, ada something di dalam kamu. Amin. So, bagaimana kerajaan Allah bisa spreading out menurut perjanjian baru, menurut Yesus, adalah saat orang-orang pergi ke daerah-daerah tentu, heal the sick. Yang kedua, casting out demons, mengusir roh jahat. Ada amin. Ini adalah alat yang Tuhan kasih untuk kerajaan Allah bisa spreading out ke seluruh area. Bahkan Yesus bilang gini, lagi kita melakukan peperangan rohani model itu, healing the sick, casting out demons atas orang-orang. Yesus bilang gini, iblis jatuh dari langit. Kuasa kegelapan dipatahkan, diruntuhkan atas tempat itu. So, lagi kamu datang ke daerah-daerah, kamu healing people, kamu casting out demons atas orang-orang, hidup seseorang. Alam roh berpengaruh. Kuasa kegelapan runtuh di situ. Ini saya mau ngomong tentang hal ini sedikit. Banyak dari kamu sudah latar belakangnya Kristen dan kamu mungkin mengerti ini. Banyak orang diajarkan peperangan rohani, keliling-keliling, patahin semua roh di udara. Roh ini dipatahin, kita datang ke tempat ini, ada roh ini nih. Kita ikat, kita patahkan, kita usir. Setannya bingung, gue diapain? Gue diikat, dipukul, diusir, dia bingung. Kita ke daerah ini lagi, kita ikat lagi, kita patahkan lagi, bla bla bla.
Hei, saya mau bilang gini, akhirnya banyak orang yang melakukan itu, padahal Yesus nggak pernah suruh itu. Saya percaya, untuk teritori tertentu, ada kuasa gelap yang bertengger di situ. Saya pernah berdoa keliling sama anak-anak koloni saya. Saya bilang gini, guys, jangan pernah kita breaking atau attacking roh teritori atau roh teritorial. Karena itu bukan, Alkitab nggak pernah suruh kita lakukan itu. Banyak, saya boleh ngomong ya, ini gereja saya bebas ngomong apa aja. Banyak pendoa hidupnya konyol. Banyak pendoa, sakit-sakitan, segala macam, banyak masalah di keluarga, bla bla. Karena mereka bekerja di luar yuridiksi mereka. Mereka berperang di luar manual book. Roh teritori, saya bisa ngomongin ini lebih jauh. Roh teritori bukan bagian kita, itu hanya bagian Tuhan. Saya ngerti ini dari John Paul Jackson, salah satu pembicara profetik dan peperangan rohani. Kalian bisa cari bukunya. Banyak kita mati konyol karena kita perang untuk sesuatu yang tidak tepat. So, peperangan invasi kerajaan Allah. Dan kalau kita lihat berapa tahun gereja tangkang-tangking, keliling-keliling, nothing is happening. Where is revival? We don't see anything. Kita frustasi. Why? Karena kita salah perang. Yesus nggak pernah kasih yuridiksi itu. Tapi yuridiksinya adalah, lagi kamu ke sebuah tempat, heal the sick. Lagi kamu usir orang, kamu nggak usir roh teritori. Kamu usir roh yang ada dalam diri seseorang. Kamu ngerti itu? Roh teritori bukan bagian kita. Roh yang menguasai kehidupan orang-orang, yang mencengkram orang dalam dosa, sakit penyakit, kutuk, dan semua. Itu yuridiksi kita. Kita mulai ngerti ya? Jadi kalau Kosanto doa keliling ngapain? Yang saya kerjakan sama teman-teman, lagi kami doa keliling, kami cuma menangkap apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Terakhir saya ke Unila, saya lihat penyembahan naik ke tingkat surga dari Unila. Itu alasannya kami bulak-balik ke sana hanya untuk worship. Kita nggak datang ke Unila, ada roh apa di sini? Kita usir. Hei, kita bunuh diri. Tuhan nggak pernah suruh gitu. Ada amin. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 8. Jarang-jarang dengar khotbah kayak gini kan. Nah, coba lihat ini. Orang bingung, Kosanto, emang orang Kristen bisa dicengkram sama iblis? I will tell you. Coba, sisi. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, katakan sama-sama tetap berbuat dosa. Coba bilang gini, nggak ada orang yang perfect. Semua kita bisa making sins. Amin. Semua kita bisa sinning. Tapi dosa yang terus continue yang kamu nggak bisa hentikan itu. Dosa yang terus kayak roda yang berputar. Kamu injak rem sekuat kamu nggak bisa berhenti terus lakukan itu. Again and again. Bertahun-tahun you're struggling. Saya mau bilang, itu bukan dosa kedagingan, itu demonik. Katakan sama-sama demonik. So kamu ngerti, ada dosa yang berasal dari demon. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya. Ngapain? Supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bahasa Inggrisnya bukan membinasakan, dibilang to destroy the works of the enemy. Untuk menghancurkan pekerjaan musuh. Dan Yesus pernah bilang gini, as my Father sent me, I send you. Sebagaimana Bapa mengutus aku mengutus engkau. Artinya, kalau Yesus datang to destroy the works of the enemy, kamu juga dipanggil Tuhan, diutus Tuhan untuk menghancurkan hal yang sama. Berapa banyak orang Kristen yang kita temukan hidup dalam perputaran ini, dosa yang mereka nggak bisa hentikan, dan mereka tetap ke gereja, mereka tetap melakukan ini dan itu tanpa mereka sadar, they are under the demonic power. Bahkan mereka pelayanan di mimbar, crazy. Dan Tuhan panggil kita to breaking, to destroy. Amin. Dan kita lihat di luar sana berapa banyak orang yang terikat narkoba. Berapa banyak? Mungkin kamu lihat belakangan ini, berapa hari kemarin saya posting seorang wanita, bukan anak Tuhan. Saya nggak mau ceritain komplit, tapi intinya itu peperangan rohani. Istri saya yang ngerti itu. Banyak orang terikat narkoba,
kepahitan pada orang tua, hidup dalam banyak hal. Mereka sebenarnya capek. Saya kalau ketemu teman-teman saya pakai narkoba, karena saya itu latar belakang saya dulu, banyak dari orang yang pakai narkoba sebenarnya mereka capek. Mereka capek pakai narkoba, tapi mereka nggak bisa berhenti. Mereka capek. Bahkan ada orang yang ngerokok aja capek. Ngabisin duit, nggak ada guna, penyakitan. Tapi kenapa gue nggak bisa berhenti? Kenapa? Why? Why? Karena itu bukan lagi dosa daging, tapi itu dosa yang dibawa kekuatan, kuasa kegelapan. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menghancurkan kuasa kegelapan? Hei, kalau kamu lihat orang pakai narkoba, jangan jauhi mereka. Itu kesempatan kamu untuk demonstrasi kuasa Allah, to break the works of the enemy. Amin. Kalau kamu ketemu orang yang hidupnya hancur-hancuran, jangan jauhin, jangan hakimi mereka. Tapi itu adalah kesempatan untuk kamu. Bisa saya berdoa buat kamu untuk menghancurkan semua perbuatan jahat atas hidup seseorang. Karena Bapak, Tuhan nggak pernah rancangkan yang jahat atas hidup seseorang. Amin. So kita ngerti hari ini bagaimana kita memperluas kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan puji Tuhan, kita gereja ini kita punya kesempatan. Ini akan ada dalam pertempuran yang cukup panjang. Kita akan mulai bulan depan, bulan September. Kita akan pergi ke daerah-daerah, ke banyak tempat yang kita bisa, to heal the sick and cast out demons. That's all. Kenapa heal the sick and cast out demons? Karena itu yuridiksinya. Karena itu yuridiksinya. Saya nggak mau keluar dari yuridiksi. So, saat saya datang ke sebuah tempat, saya cari opportunity untuk sembuhkan yang sakit, untuk lepaskan kuasa kegelapan. Kalau saya ke tempat itu ada orang gila, yang ada orang kerasukan, saya akan lihat itu. That's an opportunity. Itu kesempatan to demonstrate. Kalau kamu lihat kisah Yesus, pernah nggak lihat ini Yesus? Kamu tahu lagi Yesus naik kapal, ada badai besar, kamu tahu kisah itu? Murid-murid ketakutan, bla bla bla, ya. Kamu tahu tujuan Yesus kemana? Yesus pergi ke sebuah tempat, namanya Gerasa, atau tempat area perkuburan orang mati, tanahnya dikutuk, di mana ada orang gila yang dikuasai oleh beribuan roh jahat. Lihat apa yang Yesus lakukan. Lagi dia menginjak tempat itu, yang dia lakukan adalah casting out demons. Hal pertama yang Yesus buat adalah casting out demons. Sampai kota itu geger dengar nama Yesus. Saya mau bilang gini, polanya selalu sama. Pola kerajaan Allah nggak pernah berubah. Saya percaya gini, one day, lagi kita datang ke satu kota, dan orang-orang disembuhkan, kuasa kegelapan dihancurkan. Satu kota, satu daerah itu akan mendengar nama Yesus. Kamu kok nggak yakin? Amin. Oke, saya lanjutin. Dan sayangnya gini, saya harus ngomong ini terus terang. Peperangan ini bukan untuk semua orang. Peperangan ini bukan untuk semua orang. Suatu hari saya berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, berikan aku pengurapan untuk deliverance, untuk pelayanan pelepasan. Berikan aku pengurapan untuk pelayanan pelepasan. Roh Kudus tanya saya begini, Santo, apa kamu yakin? Are you sure? Dia tanya saya, Santo, apa kamu yakin? Saya bilang, yes, saya yakin. Kenapa Roh Kudus mesti bertanya ke saya? Buat Roh Kudus untuk mengurapi saya, supaya saya bergerak dalam pelepasan adalah hal yang mudah. Tapi kenapa dia tanya saya, are you sure? Kita akan belajar. Makanya saya bilang, pertempuran ini bukan buat semua orang. Ada amin. Ada amin. Dan apa tugas gereja dalam kingdom expansion ini? Apa peran gereja dalam perluasan kerajaan Allah? Saya selalu percaya, gereja, ada orang bilang, gereja adalah rumah, welcome home, semua orang diterima. Gereja adalah hospital, rumah sakit, orang-orang yang sakit, dipulihkan. Ya, I agree. I totally agree. Tapi ada satu yang orang lupakan. Gereja harus jadi camp military. Pelatihan untuk para tentara Tuhan, untuk membawa expansion for the kingdom. Gereja nggak boleh berhenti hanya jadi rumah di mana orang-orang datang, disayang-sayang, diterima, hahaha. Setelah itu yang sakit-sakit dipulihkan, hahaha. Yes, it's true. Tapi ada satu titik tertentu, kamu nggak bisa gitu terus. Kamu nggak bisa jadi anak kecil yang terus maunya disayang. Kamu nggak bisa jadi orang yang terus bolak-balik terluka, disembuhkan, terus bolak-balik. Ada satu titik tertentu.
Nah, kamu harus dipersiapkan untuk peperangan. Ada amin. Jujur, personal saya nggak ahli dalam dua hal sebelumnya. Saya nggak ahli dalam buat rumah-rumah orang rasa-rasa nyaman. Saya nggak ahli jadi rumah-rumah sakit, orang-orang yang sakit-sakit hati kayak kok Santo mengerti. Saya nggak nyaman lakukan itu. Itu ada peran orang istri saya itu perannya. Tapi untuk bagian ketiga, buat gereja jadi camp militer, that's my business. That's my thing. You have to understand your leader. Ini urusan saya. Kita lihat Yoel 3 ayat 9 sampai 14. 9 sampai ayat 14. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakan para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Next. Tepalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Lanjut. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Lanjut. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Lanjut. Coba lihat sebentar. Ayat-ayat sebelumnya suruh perang. Siapin orang buat perang, siapin orang buat perang, siapin orang buat perang. Tempa mata bajak mereka jadi pedang, bla 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 bla. Setelah mereka turun mau perang, disuruh ngapain? Ayunkanlah sabit. Setelah mereka siap-siap buat tempur, mereka pikir mereka bakal bantai monster-monster. Sampai setelah mereka sampai medan perang, kita ada di ladang. Ayunkanlah sabit, sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Peperangan rohani hanya punya satu goal, yaitu penuaian jiwa-jiwa. Nggak ada goal lain. Any spiritual battle that we have to face, only for one goal, for one purpose. Orang-orang yang dicengkram kuasa kegelapan, orang-orang yang nggak kenal Yesus, orang-orang yang hidup dalam kehancuran, dituai buat Kristus. That's all. Dan problemnya, ini problemnya. Banyak orang di lembah penentuan. Sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saya mau bilang gini, ini hari di mana-mana. Hari di mana-mana. Ini adalah hari-hari di mana. Ini adalah hari-hari di mana kamu harus tentukan kamu ikut berperang atau enggak. Karena Tuhan sudah dekat. Nggak ada lagi waktu untuk santai. Nggak ada lagi waktu untuk do nothing. Ini adalah waktu penentuan. Amin. Amin. Bagian gereja, tugas gereja adalah mempersiapkan orang untuk peperangan. Untuk menggerakkan para pahlawan. Untuk menyuruh semua prajurit mengambil peran mereka. Ada amin. Ada amin. Dalam kerajaan Allah, nggak seharusnya satu orang pun nganggur. Semua harus terlibat dalam ekspansi kerajaan ini. Dalam perluasan kerajaan ini. Katakan amin. Oke, kita buka Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Saya masih punya banyak waktu, ini baru setengah 7. Saya akan selesai dalam 10 menit, saya usahakan. Siapa yang ikut perang? Ini saya akan kasih tahu kamu, siapa yang ikut perang. Saya berdoa kamu ikut saya dalam peperangan ini. Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Next. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Jadi Gideon mau perang ya. Dia berhadapan dengan musuh-musuhnya. Lalu Tuhan bilang gini, Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan nanti orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Next.
Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Bilang gini, firman Tuhan bilang gini, serukan kepada orang-orang itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak, orang-orang ini nggak ready to war. Tanya mereka, kalau mereka takut, go home. Kenapa Tuhan suruh begitu? Karena gini, orang-orang yang nggak siap untuk peperangan, lagi mereka masuk dalam kawanan pasukan, mereka akan jadi toksik. Mereka akan bilang gini, bro, serem bro, lawan kita bro. Ini sulit banget, ini they're not ready. Mereka bisa mengkontaminasi teman-teman mereka yang memang sudah siap mati buat pertempuran. Orang-orang yang ada di militer tahu apa arti peperangan. Peperangan adalah zona di mana mereka siap melakukan semuanya untuk kerajaan yang mereka layani. Kalau ada orang yang nggak siap, orang-orang ini akan mengkontaminasi orang-orang yang secara radikal melayani kerajaan yang mereka layani. Itu sebabnya kalau Tuhan panggil kamu jadi warrior-nya Tuhan, jangan salah pilih pasangan. If God calls you to be a warrior of God, kalau Tuhan panggil kamu jadi warrior, dan kamu menikah, entah kamu wanita atau kamu pria, jangan salah menikah. Semua orang yang menikah dengan tentara sudah siap dengan segala konsekuensi. Katakan amin. Mereka yang menikah dengan prajurit siap dengan segala konsekuensi kalau suaminya suatu hari nggak pulang ke rumah. Saya mau ngomong gini takut dinilai yang berlebihan, tapi jujur, saya bilang ke anak-anak saya bilang, kalau saya lagi healing on the street, lagi saya sembuhkan orang-orang sakit, lalu saya mesti masuk kantor polisi, I'm ready. Seriously, I'm ready. I'm not afraid. Dan istri saya, dia mesti siap dengan semua konsekuensi. Dia menikahi pejuang, itu kesalahannya dia. Ada amin. Dan kita lanjutin. Setelah 22.000 orang pergi, sisa 10.000, lalu Tuhan bilang gini, Gideon, 10.000 pun masih terlalu banyak. Terus Tuhan bilang gini, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lanjut. Tuhan mau nyaring. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Lanjut. Jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya yang seperti anjing ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari sekian banyak orang. Makanya saya bilang, peperangan ini bukan untuk semua orang, tapi Tuhan memanggil semua orang. Dia akan menyaring orang-orang yang memang siap buat pertempuran. Katakan amin. Coba lihat gambarnya Gisel. Tunjukin gambarnya. Saya akan kasih tahu artinya apa, bagaimana Tuhan menyaring pasukannya. Dan hari-hari ini saya mau bilang gini, di gereja, Tuhan sedang menyaring pasukannya, if you ready or not. See. Ada dua tipikal orang di sini yang Tuhan saring jadi pasukan Tuhan. Yang pertama adalah orang-orang yang berlutut untuk minum. Lalu yang kedua adalah orang yang menjilat seperti anjing. Dan orang-orang yang menjilat seperti anjing adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Katakan amin. Apa artinya? Saya mau bilang gini, orang-orang yang minum dengan tangan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dalam waspada atau berjaga-jaga. Karena lagi mereka minum. Karena mereka sadar, mereka sedang berseberangan dengan perkemahan orang Midian. Mereka ada dalam teritori musuh. Amin.
Jadi mereka lagi saat mereka minum, mereka dalam kewaspadaan. Mata mereka terus berjaga. Peperangan rohani, saya bilang, nggak untuk semua orang. Nggak, saya mau bilang gini, Tuhan minta kita hidup, jaga hidup kita. Hidup dalam waspada, berhati-hati dalam melakukan semua yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang berjaga-jaga adalah orang-orang yang berhati-hati dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam dalam berkata-kata, dalam berpikir. Mereka jaga hidup mereka demikian rupa untuk Tuhan. Orang-orang seperti ini yang siap dalam peperangan. Banyak orang berpikir gini, mereka nggak hidup kudus, mereka hidup basing-basing, mereka mau tangking setan, mau sembuhkan orang sakit. Hei, saya mau bilang sama kamu, otoritas Allah, bukan murahan. Kalau kamu hidup nggak berjaga-jaga, saya mau bilang gini, kesucian hati ada hubungannya dengan otoritas. Makanya saya mau bilang gini, mengusir setan nggak untuk semua orang. Ada amin. Peperangan ini nggak untuk semua orang. Dan yang kedua, Alkitab tulis, mereka yang, bahasa kasar gini, mereka yang seperti anjing yang Tuhan pilih. Kalau saya pakai bahasa kasar, mereka yang seperti anjing adalah orang-orang yang siap berperang. Terdengarnya kasar, tapi saya mau bilang, ada banyak hal baik dalam diri anjing. Siapa yang punya anjing, katanya? Bahkan dalam terminologi, dalam istilah Yunani, penyembahan disamakan dengan anjing yang menjilat tuannya. Saya nggak pernah lihat anjing saya, Nemo, setiap ketemu saya dia nggak excited. Dia setiap ketemu saya, Nemo akan, dia akan, dia akan penuh dengan kegairahan. Amin. Saya mau bilang gini, kalau kamu nggak bergairah bagi Tuhan, kamu nggak bergairah akan hadirat Allah, kamu nggak bergairah akan doa, kamu nggak akan masuk dalam peperangan akhir ini. Dan yang kedua, hal berikutnya, sifat anjing adalah, anjing bukanlah pribadi yang pendendam. Seberapa keras kita pukul anjing kita, besok pagi dia akan ada di depan kamar kita. Bener nggak? Ya. Seberapa kasar kita, seberapa kita marahin dia, nggak tahu kenapa, tiba-tiba besok dia akan datang lagi ke kita. Anjing bukanlah pribadi yang mudah terluka, makanya mereka siap perang. Orang-orang yang mudah tersinggung, terluka, marah, bla bla, komplain, bla bla bla. Hey, I'm telling you, in the name of Jesus, you're not ready for war. Karena gini, kalau kamu punya sikap hati yang gampang dendam, marah, komplain, saya mau bilang kamu gampang banget di-attack kamu musuh. The attack of the enemy, easily, bam. Orang yang sulit mengampuni khususnya, bam. Ada amin. Lalu hal berikutnya dari anjing, anjing adalah pribadi yang suka quality time. Setuju gak? Dia kalau ketemu kita, kayak nggak mau lepas. Kalau kita nggak cuekin dia, kalau kita ajak dia main terus atau kita sama dia terus, dia akan seharian mungkin sama kita. Itu yang dia mau lakuin ke saya. Artinya, orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, punya quality time dengan Tuhan, adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk jadi prajurit Tuhan. Orang-orang yang bergairah akan Tuhan, orang-orang yang nggak gampang terluka, orang-orang yang intim. Saya mau bilang, orang-orang seperti ini yang akan Tuhan pilih dalam peperangan akhir hari-hari ini. Kita berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang gak gampang terluka, berikan aku hati yang bergairah akan Tuhan, berikan aku hati yang merindu terus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Saya mau bilang gini, semua kita akan mati nanti. Saya nanti kalau pulang ke surga, saya ingin bertemu Paulus dengan kepala yang tegap. Saya bilang, Paulus, aku tahu kau melakukan hal besar di masamu. Aku mungkin jauh dari dirimu, Paulus. At least I do something. I do something. At least aku berperang demi kerajaan ini. At least aku berdarah-darah demi kerajaan ini. Kamu tahu di surga ada orang-orang tertentu yang dihormati di surga. Alkitab tulis mereka adalah martir. Martir itu bukan cuma tentang mati bagi Yesus secara fisik, tapi mati setiap hari dari kedagingan. Orang-orang seperti itu dihormati di surga.
Oke, lanjut ya. Kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 13 sampai 15. Setelah kamu terpilih dalam peperangan, jangan pikir hidup kamu mudah. Hidup saya tiap hari, saya katakan pada Jeko, every single day saya hidup dalam tensi yang tinggi dalam spirit. High tension reality. Hakim-Hakim 7 ayat 13 sampai 15. Ketika Gideon sampai ke situ dalam medan perang, ya, bukan yang ini, no, sorry. Oke. Sorry, salah saya catat. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang yang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan kepadanya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saya mau bilang gini, setelah kita terqualify untuk peperangan rohani, hal berikutnya yang kita mesti mengerti adalah Gideon di medan peperangan, dia nggak maju sampai dia dengar ada orang yang mendapat mimpi kalau Midian dihancurkan. Artinya, langkah Gideon yang buat ada dalam tuntunan profetis, ada dalam tuntunan Roh Kudus, dalam vision, dalam suara Tuhan. Orang bilang ke saya, Santo, kalau kamu bisa healing people, kalau kamu bisa touching people, orang sembuh, kenapa kamu nggak ke rumah sakit, seluruh rumah sakit, dan sentuh semua orang yang sakit, dan orang-orang itu sembuh? I'm telling you, kalau Roh Kudus suruh saya, I will do. Tapi kalau Roh Kudus nggak direct me, aku nggak bisa apa-apa. Banyak orang pikir saya bisa lakukan apa-apa. I cannot do anything. Kalau Roh Kudus nggak bergerak bersama saya, I cannot do nothing. Seriously, kita hanya bisa beroperasi sesuai dengan tugas yang kita terima. Saya bilang, kalau kamu ketemu orang jalan, saya ajarin anak-anak rohani saya, kalau kamu ketemu orang jalan di jalan, ada orang naik wheelchair, kursi roda atau apapun, kamu pengen doain dia gini-gini, hey, santai dulu, slow, tanya dulu Roh Kudus atau bukan. Jangan mendahului Tuhan, karena bukan kita yang lakukan, Tuhan yang lakukan melalui kita. So kita harus pastikan Tuhan bergerak lebih dulu. Dalam peperangan itu, kita harus pastikan Roh Kudus bergerak dulu, baru kita, oke. Karena engkau bergerak, aku bergerak. Saya punya teman orang India, dia akan datang bulan Oktober. Saya berdoa dia bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan dengan saya di sini. Misionari ini, dia butuh ke Kamboja, Malaysia, baru dia ke sini. Dia udah ke banyak bangsa-bangsa, dan dia bilang gini, saya tanya dia, brother, lagi kamu ke satu negara, atau satu kota, atau manapun, kamu datang, apa yang akan kamu lakuin? Dia mau cuma ngomong gini, berdoa. Terus, ya berdoa. Berdoa doang. Kamu nggak ngapain tah? Kalau Roh Kudus nggak suruh saya lakukan sesuatu, saat Roh Kudus suruh saya ke sana, saya nggak akan lakukan apa-apa. Saya akan tunggu. Walaupun seminggu, 2 minggu, tunggu, dia bilang. Sampai dia yakin ada tuntunan ilahi untuk dia melangkah. Itu bagaimana kita perang. Tuhan yang berperang di depan kita, amin. Dan kita harus pastikan dia berjalan di depan kita, kita nggak mau mendahului Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Ayat Hakim-Hakim 7 ayat 20. Pasukan Gideon. Demikianlah ketika ketiga pasukan itu bersama-sama, ini yang mereka lakukan dalam peperangan. Setelah mereka dituntun oleh mimpi, mereka bergerak dalam profetik, dalam tuntunan Tuhan. Ini yang hal berikutnya mereka lakukan. Apa? Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, yang pertama. Kedua, memecahkan buyung. Dengan yang ketiga, memegang obor di tangan kirinya. Dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Dalam peperangan itu musuh dikalahkan. Saya mau bilang gini, ini semua punya meaning. Semua punya arti. Dalam peperangan ini, 3 ini yang kita mesti punya dalam hidup. Kalau kamu merasa, oke Tuhan, aku keras kayaknya aku jaga hidup, aku bangun hidup aku dalam doa, aku intim dengan Tuhan, bla bla bla, aku mau ikut perang Tuhan. Saya mau kasih kamu ngerti ini. Tiup sangkakala
lagi mereka ada di medan perang, itu menunjukkan mereka sudah tiba. Artinya, mereka hadir. Mereka eksis, eksistensi mereka dalam peperangan. Mereka declare, hey, I'm here. Artinya apa? Saya mau bilang gini, berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya nggak dikenal di dunia roh. Bahkan nama kamu nggak didengar mereka. Banyak orang Kristen di dalam alam roh, di langit kedua, nama kamu nggak diperhitungkan. To be honest, saya harus ngomong ini jujur. Kenapa banyak orang coba usir setan, dan setan nggak bergerak, penyakit nggak bergerak? Karena nama kamu nggak dikenal di dunia roh. Kenapa kamu nggak dikenal di dunia roh? Karena kamu jarang eksis di dunia roh. Kamu nggak bilang that you are here, I am here. Kamu nggak percaya apa yang saya bilang? Coba lihat ini. Percayalah, kamu hidup tanpa doa, jarang doa, malas-malasan doa. Coba usir setan. Coba usir setan. Kamu bisa pakai nama Yesus bukan jampe-jampe. Hey, tanpa spiritual power, tanpa spiritual energi di manusia roh kamu, jangan kamu pikir kamu bisa berhadapan dengan roh jahat. Don't you ever think. Oke. Saya buka di Kisah Rasul 19 ayat 15. Kosanto khotbah begini nggak relevan zaman sekarang. Yes, I know. Tapi ini sangat relevan buat Kingdom of God. Ini yang ada di hati Tuhan. Ada orang dari Sekewa coba usir roh jahat. Lalu roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, aku ketahui, tapi kamu, siapa kamu? Kamu tahu otoritas. Maka saya bilang, kalau kita nggak hidup dalam roh, dalam realita roh kudus, saya mau bilang gini, nama kita bahkan nggak akan diperhitungkan oleh roh jahat. Mau kamu hadir, mau kamu enggak, itu nggak akan jadi masalah buat mereka. Tapi saat kamu melangkah hidup dalam roh kudus, kehadiran kamu jadi something buat kegelapan. Itu yang Alkitab bilang, tanah yang kamu injak akan jadi milik pusaka kamu. Saat kamu injak satu tempat, atmosfer berubah. Itu yang dibilang saat ada terang, gelap menyingkir. Kita pikir kita bisa hidup basing-basing, semua mau kita datang, gelap menyingkir. Kamu nggak ngerti apa yang kamu hadapi. Pertama saya bertobat, 3-4 tahun pertama, saya facing demonic. Saya berhadapan dengan roh jahat bertahun-tahun. To be honest with you. Itu bukan hal yang, itu hal biasa buat saya. Saya berhadapan dengan berbagai bentuk. Ada yang kayak nenek-nenek nempel di tembok, bla bla bla. Saya berhadapan dengan demons. For so long, bertahun-tahun. Karena kakek saya dukun. Ada ikatan yang mereka buat. Jadi saat saya kenal Yesus, pertempurannya nggak mudah. Kamu dengar khotbah saya begini, kamu pikir ini main-main. Saya mau bilang gini, guys, saya tahu apa yang saya omongin. Saya lihat semua, this is my reality. Amin. Yang kedua adalah memecahkan buyung. Katakan memecahkan buyung. Kesombongan kita mesti pecah dalam peperangan. Kedagingan kita mesti pecah. Kehendak kita mesti pecah. Itu yang buat kita terus bertahan dalam warfare. Saya ngomong gini, karena kita masuk dalam season perang. Thor akan keliling ke berbagai banyak daerah. Hey, saya mau kamu respon ini. Memecahkan buyung adalah memecahkan kesombongan kamu, ego, kehendak kamu, kedagingan kamu, semua mungkin hal yang kamu suka, hal-hal yang mengikat kamu, game, apapun, pornografi, anything, semua yang menghancurkan kamu. Kamu pecahkan. Amin. Dan yang terakhir, memegang obor, bicara tentang bernyala-nyala bagi Tuhan. Yang pertama, hidup dalam roh, pecahkan buyung, pecahkan dirimu di hadapan Tuhan. Sampai habis. Alasan saya, kenapa saya sering berlutut, menyembah sampai muka saya tiarap ke tanah. Saya mau bilang gini, simple, hati saya di hati saya cuma bilang gini, Tuhan, aku mau habis. Aku mau habis.
My body gesture, gerakan tubuh saya harus menggambarkan itu. Kamu tahu body gesture di surga penting? Do you know that? Kamu tahu nggak body gesture di surga penting? Kamu baca kitab Wahyu, nggak ada orang menyembah, angkat-angkat kaki basing-basing. Semua orang berlutut menyembah Tuhan, muka sampai ke tanah. Saya mau bilang gini, body gesture dalam hadirat Allah sangat penting. Banyak orang Kristen nggak ngerti ini. Makanya banyak orang Kristen kalau nyembah Tuhan, pecahkan diri kita. Yang terakhir, roh Tuhan harus bernyala. Kalau hidup kamu pecah di hadirat Tuhan, percayalah, kamu akan bernyala. Fire. Fire. Saya udah ngomong dari tadi tentang perang, orang-orang yang masuk dalam kategori siap perang, dan bagaimana harusnya kita dalam high tension dalam peperangan, dan ini dan itu. Saya akan ngomong terakhir. Kosanto, bagaimana dengan mereka yang nggak mau ikut perang? Perang itu bagian Kosanto aja. Kita tinggal dengar kabar di sini. Bagaimana dengan orang yang tidak berperang? Selalu ada konsekuensi dalam kerajaan Allah. Mulai deg-degan ya. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Minggu depan saya akan bicara tentang skenario profetiknya Tuhan buat gereja Tuhan di akhir zaman. Kita perlu ngerti ini. Kalau nggak kita akan miss dari apa yang Tuhan mau kerjakan di zaman akhir. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Pada musim peperangan, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang si Daud ngapain? Sendirian tinggal di Yerusalem. Coba berikutnya. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saat kita memutuskan nggak ambil bagian dalam pertempuran yang Tuhan tetapkan bagi kita, kita pikir kita ada dalam zona aman. Kita mah yang aman-aman aja, nggak usah gimana-gimana aman. Nggak usah lah ngusir-ngusir setan kayak Santo. Nggak usah lah healing. Nggak usah pikirin lah bagaimana demonstrasi dalam kuasa Allah, bla bla bla. Itu bukan urusan kita. Kita nyantai aja di rumah, duduk tiam-tiam. Dan kamu pikir kamu ada dalam zona aman. Saya mau bilang gini, zona aman adalah zona paling tidak aman. Zona aman akan menjadi zona paling menghancurkan hidup kamu. Saat kamu nggak memilih untuk ikut berperang dalam panggilan yang Tuhan serukan. Serius. Kamu akan kehilangan destiny kamu. Kamu akan kehilangan dinamika, gairah akan Roh Kudus. Kamu akan kehilangan banyak hal. Bahkan mungkin kita akan berakhir menjadi orang-orang yang konyol, melakukan hal-hal yang seharusnya kita gak lakukan. Simple, karena kita memilih zona aman. Dan banyak orang Kristen hari-hari ini, jujur, memilih zona ini. Banyak orang Kristen memilih zona aman. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan undang kita semua masuk dalam zona perang. Gereja sudah terlalu lama jadi kapal pesiar, di mana orang masuk gereja, gedungnya indah, orang semua nyaman ya, tempatnya nyaman, ada makanan enak, hahaha. Saya nggak salahkan semua itu, tapi jangan lupa satu fungsi gereja yang lain. Gereja harus jadi battleship atau kapal tempur
di mana orang masuk ke ruangan itu, mereka merasakan ada atmosfer perang. Mereka ada merasakan atmosfer urgency, ada situasi urgent yang mereka harus responi. Ada amin. Ladang telah menguning, Alkitab tulis, tapi pekerja sedikit. Pahlawan Tuhan sedikit. Dan Tuhan panggil kamu jadi pahlawan Tuhan. Saya mau undang sebuah bangkit berdiri. Yuk, temenin saya akan doain kamu. Please jangan ada yang keluar ruangan. I want to pray for you. Give me 5 minutes.